Konsep awal masalah orang sakit itu, kita lihat sakitnya dulu. Awal kan sesuci menggunakan air. Kalau sakit masih bisa menggunakan air, kita nggak boleh berpindah ke tayamum, harus tetap wudhu. Sakit masuk angin, dingin kena air, nggak boleh selagi ketika dikena air itu tidak menambah parah. Nah, dalam sakit di sini juga terbagi menjadi dua. Jadi nggak semena-mena sakit nggak boleh terkena air itu langsung boleh tayamum, langsung boleh digantikan tayamum. Sakit yang langsung bisa digantikan oleh tayamum itu ketika sakitnya memang benar-benar parah. Ketika terkena air bakal menambah penyakitnya atau bahkan mati, itu baru langsung pindah ke tayamum. Tapi kalau karena luka, nah itu yang perinciannya agak banyak, ya agak bulat juga, mungkin akan sedikit sulit ya, prakteknya sedikit sulit. Kalau luka ini juga ada yang nggak diperban, ada yang diperban. Nah, kalau luka yang nggak diperban itu cukup mudah, tinggal anggota yang sehat itu dibasuh air, lalu anggota yang sakit yang lecet itu kalau terkena air bakalan parah, bakalan tambah lama keringnya, akan nambah parah, maka itu tinggal diusap dengan air, harus dibasuh. Tahu ya perbedaannya mengusap dan membasuh? Ya. Kalau mengusap itu cukup air sedikit saja, tinggal tempelkan, juga dilap, itu mengusap. Kalau membasuh itu beda lagi. Nah, contoh aja, contoh luka di wajah, tapi nggak ada perban. Contoh luka di wajah sebelah kanan, misal. Nah pas wudhu, misal kalau terkena air itu bakalan lama sembuhnya, ini boleh nggak dibasuh. Jadi hanya yang sehat saja dibasuh dengan air separoh. Nah nanti yang separohnya lagi yang luka itu terserah mau pakai tangan atau kain, terserah. Yang penting diusap, langsung lanjut seperti biasa. Agak mudah ini. Yang sulit itu yang ada perbannya. Kalau luka yang ada perbannya itu tergantung dengan adanya luka. Jadi tayamum ini bukan menggantikan wudhu, tapi menggantikan anggota wudhu. Kan tayamum itu bisa menggantikan mandi, wudhu, dan membasuh anggota. Nah, tayamum yang menggantikan membasuh anggota itu ketika terdapat luka pada anggota wudhu. Nah ini diperinci lagi, nanti perinciannya lah. Contoh luka di kaki anggota wudhu ya. Kaki anggota wudhu, di kaki ada luka, diperban. Nah, ini cara tayamumnya gimana? Cara wudhunya gimana? Jadi pas wudhu biasa seperti biasa, pas wajah, niat, tangan ya seperti biasa. Pas bagian kaki yang sakit, itu kita tayamum. Misal kaki sebelah kanan diperban semua karena ada luka, Nah pas wudhu, kita wudhu biasa,
Setelah mengusap rambut kan kaki, telinga sunnah kaki. Nah pas bagian kaki sebelah kanan ini kita tayamum dengan niat untuk menggantikan anggota wudhu yang tidak terbasuh. Jadi pas wudhu basuh muka, basuh tangan, mengusap bagian kepala. Nah pas bagian kaki kanan, pas bagian membasuh kaki itu kita tayamum dengan niat menggantikan basuhan anggota yang terkena luka. Nah setelah itu lanjut lagi, kaki kiri dibasuh seperti biasa karena kaki kiri sehat. Setelah tayamum itu enggak hanya tayamum saja, tapi harus diusap dengan air perbannya. Ya, setelah tayamum diusap dengan air. Terserah mau pakai tangan, mau pakai kain yang basah, terserah. Yang penting diusap. Nah, itu kalau anggota wudhu. Kalau anggota tayamum, ini konsekuensinya nanti beda lagi. Jadi kalau ada luka yang diperban dalam anggota wudhu, ini kan nanti ada konsekuensi mengulangi sholat. Ya di belakang diterangkan ada konsekuensi mengulangi sholat ketika memasang perbannya itu tidak dalam keadaan suci. Itu mutlak, entah itu anggota wudhu, entah itu anggota tayamum. Kalau memasang perbannya itu kok dalam keadaan tidak suci, maka setelah sehat nanti bersuci seperti biasa dan mengulangi sholat yang sebelumnya. Harus diulangi. Dan juga ketika memasang perbannya itu melebihi luka. Misal luka hanya di sikut, nah perbannya itu sampai lengan, perbannya sampai lengan nutupinnya, atau banyak memakan anggota yang sehat. Nah itu juga harus mengulangi sholat. Itu. Dan kalau dalam itu anggota wudhu. Kalau dalam anggota tayamum tahu ya, hanya dua, wajah dan telapak tangan. Kalau perbannya berada di anggota tayamum, itu wajib mengulangi sholat. Itu dalam sebagian mazhab Syafi'iyah, wajib mengulangi sholat. Entah itu dipasang dalam keadaan suci, entah itu menutupi anggota yang sehat atau tidak, tetap wajib mengulangi sholat. Itu konsep awal seperti itu. Terus dalam masalah itu tadi wudhu ya, itu tadi wudhu sekilas tentang menggantikan wudhu dengan tayamum. Nah kalau mandi ini entah lukanya ada satu atau dua atau tiga, tetap tayamumnya satu. Ya. Tetap tayamumnya hanya satu. Karena anggota mandi itu dihitung satu badan itu dihitung satu. Ya. Kalau wudhu tadi kan sesuai luka. Kalau lukanya ada dua, maka tayamumnya 2 kali. Kalau ada 3, maka tayamumnya 3 kali. Kalau luka semua, wajah, kepala, tangan, kaki, kok luka semua ditutup perban semua gimana? Maka hanya tayamum 1 kali, nggak usah berkali-kali. Itu satu pendapat. Kalau mandi dihitung 1, entah itu lukanya seluruh badan, sebagian badan ada banyak luka, banyak perban, itu tetap dihitung 1. Dan yang disiram itu hanya anggota-anggota yang sehat saja. Anggota yang sehat disiram dengan air, diniati mandi wajib.
Setelah itu, setelah mandi, tayamum 1 kali dengan niat menggantikan anggota yang tidak terbasuh. Ketika wudhu, saya ulangi ke wudhu lagi karena mandi simpel. Wudhu, tayamum itu kan niatnya ketika, yang namanya niat itu dilakukan ketika awal rukun. Awal rukun tayamum kan mengalihkan tubuh ke wajah. Nah, kalau wajahnya luka, maka niatnya pas gimana? Ya pas mengusap tangan kanan. Akhirnya mukanya nggak diusap debu karena memang tidak bisa. Pokoknya yang kena perban itu nggak ditayamumin, hanya diusap dengan air. Terus masalah orang sakit juga nggak hanya tayamum, dalam melaksanakan sholat juga ada keringanan. Kalau sholat jamaah kan ada yang mengatakan fardu kifayah, yang namanya fardu kifayah itu harus dilakukan oleh sebagian orang. Ada juga yang mengatakan sunnah muakkad. Nah, atau sholat Jumat itu kan fardu ain. Nah, kalau orang sakit itu juga boleh meninggalkan jamaah atau sholat Jumat dan digantikan dengan sholat duhur. Itu kalau sakit. Meskipun sakitnya itu bukan sakit yang membolehkan tayamum. Sakit yang membolehkan tayamum itu sakit yang seperti apa? Sakit yang sekira ketika melakukan suatu hal akan mendapatkan parah. Misal kalau wudhu, berarti ketika wudhu penyakitnya tambah parah. Kalau berangkat jamaah sakitnya nanti tambah parah. Kalau untuk sakit yang untuk meninggalkan sholat itu tidak harus sakit yang membolehkan tayamum. Sholat jamaah ya, sholat jamaah. Kalau sholat fardu ya tetap wajib meskipun nggak bisa bergerak. Dan terus juga diperbolehkan menghitung sholat, menjamak sholat. Ini ketika sakitnya parah, misal parah dalam waktu zuhur, ini sakitnya bisa dititeni. Biasanya kalau waktu zuhur itu sakit sampai asar, maka boleh menjamak sholat zuhur pada waktu asar. Atau sakitnya berada di waktu asar, misal biasanya itu pas waktu asar kambuh sakitnya parah, maka boleh melakukan sholat asar di waktu zuhur, jamak takdim. Untuk jamak takdim maka harus runtut sholat zuhur dulu baru asar. Kalau jamak takhir harus runtut, terserah mau sholat zuhur dulu atau sholat asar dulu. Itu bedanya. Dan untuk niatnya juga harus dilakukan di sholat yang awal, entah itu jamak takhir atau jamak takdim, tetap harus ada niat pada waktu sholat yang awal. Terus puasa, dalam puasa juga orang sakit ada keringanan. Sakit yang membolehkan untuk membatalkan puasa itu sakit yang seperti tadi, sakit yang membolehkan tayamum. Itu sakit yang ketika puasa akan menambah parah. Nah, nanti konsekuensinya itu ada. Kalau memang sembuh di bulan Syawal atau setelahnya boleh dikodok. Kalau nggak sembuh jadi hanya membayar fidyah saja. Nah, mungkin itu agak maklum ya. Saya usulkan pada kalian semua dapat tahu. Namanya
Nah mungkin mau dipraktekin ya. Tadi yang wudhu ada perbannya. Ini yang mau jadi bahan praktek ini siapa? Apa mau moderatornya aja? Ya nanti sini mungkin ada yang mau mempraktekkan tadi penjelasan yang sekilas tadi. Ya yang putri jangan bahaya. Yang putra aja yang putra. Siapa? Oh, sini. Ya mungkin panitia alat peraganya mana ini? Ya, santai. Ya dipraktekin ini dulu nanti. Kamu dulu nanti. Ya ini namanya Mas Fadil. Ya contoh luka ada di wajah. Sebagian wajah ini kan nggak semuanya. Kalau pengen semuanya bisa. Ya awal gimana tadi? Pertama untuk kita berpraktek wudhu. Nah, untuk wudhu maka kita pertama harus menyalakan keran terlebih dahulu. Ya biar nggak tegang, saya juga agak grogi. Ya. Nah setelah keran dinyalakan kita pertama biasa membasuh tangan. Nah mulai mencuci tangan, kemudian berkumur, setelah itu selanjutnya sampai kepada hidung, kemudian kepada muka, nah ya, kepada muka, air dibasuhkan kepada muka, tapi jangan sampai mengenai kepada perban. Nah, begini. Kemudian air diratakan. Setelah itu kita di sini mulai diniati tayamum lagi. Niat tayamum. Jadi tayamumnya ada di dalam niat wudhu. Jadi niat tayamum itu untuk menggantikan anggota tayamum yang terkena perban. Nah, Kata wudhu apa tayamum? Tayamum apa diusap? Nanti kalau salah ada tutor. Soalnya saya juniornya tutor. Ya. Nah, setelah itu diusap sedikit, tapi agak ditekan sekira tidak sakit. Sekira ada air yang bisa meresap ke dalam kulit yang ada di bawah ini, di bawah apa namanya ini. Nah, setelah selesai diusap 3 kali, tapi mengusapnya ini harus jeli, harus sampai semua di bawah perban. Nah, diusap di keseluruhan perban. Kalau enggak, berarti kita sama dengan wudhu
dengan anggota yang sebagiannya tidak dibasuh, otomatis hukum wudhunya itu tidak jaga 100 buat kalian. Nah, selanjutnya setelah itu, setelah muka selesai, maka dilanjut wudhu sampai selesai, sampai ke kaki. Mungkin dari ini ada salahnya, tutor? Ya. Ya, Benar. Coba kalau itu kan satu ya. Ya. Yang berbilang. Oh, yang berbilang. Oh, ini jadi luka saya banyak habis tabrakan. Tabrakan di perapatan. Oh. Iya, tangan mungkin. Nah, sekarang lukanya ada dua, ada di muka dan ada di tangan. Nah, ini nanti bagaimana sistem kita wudhu dulu. Nanti setelah wudhu ada nanti sholat, iya. Nah, sholatnya orang sakit ya kayak gitulah, nanti tahu sendiri. Nah, pertama kita taharah dulu. Nah, ini akan dijelaskan oleh bapak tutor kita. Ya, monggo silakan. Nah, tadi Ya. sudah dijelaskan ya. Oh ya, pertama gimana Pak Tutor? Pertama, Ya, wudhu dulu. wudhu dulu. Ya. Jelas. Basuh. Basuh. Apa? Kan ada luka ini Pak Tutor? Hah? Ada luka? Tangannya? Iya, Oh, ya. kayaknya dibasuh aja. Dibasuh aja. Berita nggak dibasuh Pak Tutor? Tangan nggak dibasuh? Ya wajah Oh, dulu. oh, ya, wajah dulu. Ya. Terus ke wajah, wudhu seperti biasa. Ini. Ya pakai dua tangan ya, sebelum saya megang mikrofon. Saya pegangin. Ya, terima kasih. Ya, pertama wudhu, langsung saja ke muka. Oh. Terus, selanjutnya step kedua gimana Pak Tutor? Ya. Mau? Ya ini mau tayamum dulu apa Ya. lanjut? Ini lanjut dulu. Oh lanjut, ya lanjut berarti. Nah, nanti airnya diusapkan kepada wajah. Nah, seperti biasa, pengusapan pun itu selagi tidak menyakiti anggota yang terluka otomatis, karena Tuhan itu sayang kepada kalian. Jadi ada pengusapan. Nah itu, airnya diusap. Nah, setelah diusap, dilanjut untuk membasuh kedua tangan seperti biasa 3 kali. Nah, sehubung ada dua anggota yang terkena luka, yang pertama di wajah, yang kedua di tangan, berarti tinggal niat tayamum atau tinggal diusap saja. Diusap apa ditayamum, Pak Tutor? Ya tayamum jadi usap. Ya tayamum diusap. Nah, jadi pertama setelah wajah ini kita basuh selesai sekitar wajah, maka kita niat tayamum. Nah, kenapa kok niat tayamum perlu? Karena ibadah itu tergantung pada niat. Kemudian ada anggota dohir atau anggota yang nampak dari wajah yang tidak terkena air, maka penghukumannya itu adalah dengan tayamum. Nah itu, maka fungsi dari tayamum tersendiri adalah hakikatnya adalah untuk menyempurnakan anggota wudhu atau wudhu itu sendiri. Nah, makanya kita tayamum. Kalau nggak diniati tayamum, maka kita akan terkena hukum. Nah, soalnya apa? Soalnya ada anggota di bawah perban itu yang tidak terkena air meskipun kita ginikan. Ada mungkin sebagian kecil dari kulit, yaitu bagian kulit luar atau biasa disebut dengan epidermis dalam sistem biologinya. Asik. Iya. Ya, saya agak ingat-ingat juga. Itu harus menggunakan tayamum. Nah, akhirnya kita niat tayamum lagi. Tayamum. Ya, tayamum seperti biasa, seperti cara tayamum pertama membasuh muka, biasa mengusap muka. Ya, tayamum jelas kita mau pakai debu yang ada di tembok atau debu yang ada di sekitar kalian, atau yang penting jangan debu di teman kalian, nanti dikira apa. Nah itu. Nah, otomatis pakai debu ataupun yang lainnya. Enggak, ya harus debu. Nah itu nanti langsung diusap saja di bagian wajah. Nah, loh nanti kotor. Loh, ya enggak.
Loh, nanti kotor kan gitu. Udah kita basuh pakai muka, air udah muka kita basuh pakai air, habis itu pakai debu. Tuh nanti kotor. Nah, ya enggak, karena debu yang kita pakai itu beda. Ada debu yang tanah, ada debu yang digunakan tayamum. Nah, yang digunakan tayamum itu ada debu-debu yang kecil yang biasanya nempel ke jendela. Nah, kalau di jendela itu ada pusan-pusannya sedikit. Nah, itu namanya debu, atau biasa dalam satu koriknya itu disebut dengan apa? Apa ya? Al-hubar, atau makna Jawanya itu bleduk. Jadi bukan ada tanah, nanti diceplek. Nah itu nanti baru bisa kotor itu nanti. Nah, alangkah baiknya pakai debu yang ada di tembok aja biar nggak kotor mukanya. Nah, ditempelkan tayamum sampai ke bagian tangan. Nah, sehubung mukanya ada di tangan, nanti ini juga terkena tayamum. Nah ini enak karena luka itu masih berada di anggota wudhu dan anggota tayamum. Loh, kalau lukanya berada di perut, Mas. Nah, kalau luka berada di perut, ya itu nggak usah tayamum karena perut itu bukan bagian daripada anggota. Nah, kemudian boleh untuk Mas relawannya untuk mempraktekkan. Paham belum? Oh paham. Coba. Ya, monggo. Nah ini proses pemasangan perban. Akibat korban luka akibat gantung diri, namun masih hidup. Nah, namun korban jatuh dengan posisi kepala di bawah dulu. Akhirnya kepalanya bedol. Nah ini diperban. Nah, di kuping ya bisa. Kuping anggota wudhu bukan? Iya, iya. Di telinga. Bukan katanya. Oh, anggota wudhu. Ya ini pemasangan perban. Anggap saja itu perbannya melingkari kepada seluruh jidat. Apa jidat itu Indonesianya ya? Dahi. Ya. Nah, Pertama kita berniat untuk ya mungkin menghadap ke sana ya. Nah itu. Nah, ya pertama-tama kita nyalakan keran seperti yang Kak bilang tadi. Lalu mengusap pergelangan tangan, setelah itu berkumur-kumur dan setelah itu menghirup air ke dalam hidung dan setelah itu mengusap bagian wajah, tetapi hanya sebagian saja, tetapi yang tertutup luka tidak dibasuh karena ntar ditayamumin. Terus setelah itu langsung berpindah niat jadi niat tayamum ya Kak. Iya. Terus ambil debu terus diusap sampai ke sini. iya. Sholat. Nah, Kalau yang dua paham nggak? Paham. Tiga. Paham. Yang coba ini tangan, misal ini luka semua ya, ketutup. nah, Nah, ada kedua tangan itu terluka semua karena main korek bedos. Nah ini akhirnya dua tangan itu terbakar. Ya. paham nggak? Ya gimana coba? Ya pertama seperti biasa, yang pas pada saat wudhu, ketika bagian tangannya terluka tidak dibasuh dengan air, tapi hanya sebagian saja yang misalnya kayak segini, berarti ya nggak dibasuh semuanya. Terus lanjut berniat tayamum untuk membasuh semua tangan yang terkena luka 3 kali. Satu apa dua? Satu. Dua apa tiga? Satu usapan. Enggak, tayamumnya berapa kali? Tayamumnya 1 kali. 2 kali ya, kan masih ada luka itu. Ya, di kepala masih ada luka.
Jadi tayamumnya dua kali. Oke. Gitu. Ya, makasih. Namanya siapa? Hari Nuridaya. Oh ya, makasih. Silakan itu. Ah. Ya, saya akan tambah. Untuk tayamum atau mengusap perban itu nggak harus urut ya. Boleh tayamum dulu sebelum wudhu, habis itu wudhu. Nah itu biar debunya rontok, biar tambah enak. Kalau wudhu dulu, habis itu tayamum kan masih basah, akhirnya lengket. Nah, mending tayamum dulu, tergantung lukanya ada berapa. Kalau lukanya satu ya tayamum 1 kali, kalau 2 ya 2 kali. Nah, habis itu wudhu. Nah untuk perbannya tetap diusap. Ya. Kalau perbannya full di wajah dan di tangan, maka nggak ada tayamum, langsung diusap air. Nah pas ngusap air di wajah itu sambil niat wudhu. Misalnya ini perban semua wajah, ya, di tangan juga perban semua. Airnya karena nggak memungkinkan untuk tayamum dan juga wudhu, hanya diusap dengan air. Nah pas mengusap wajah dengan air itu sambil niat wudhu. Tahu niat wudhu kan? Ya, nggak usah saya bacakan. Nah pas tangan juga diusap air saja, nggak usah dibasuh, nggak usah tayamum. Diusap dengan air. Habis itu untuk anggota selanjutnya dibasuh dengan air biasa. Kalau sebagian kepala tetap diusap. Ya, paham? Ya, gampang ya? Alhamdulillah. Nah, untuk yang konsekuensi dari tayamum sendiri itu dalam halaman 13 hukum mengulangi sholat itu. Seorang yang menggunakan perban tidak wajib mengulangi sholatnya ketika, nah itu yang perlu dicatat, karena yang paling harus perhatikan itu, harus diperhatikan benar. Ketika perban tidak sampai menutupi anggota sehat. Nah ini kan, nah contoh lukanya hanya sedikit. Nah ini perbannya sampai sini, ini kan menutupi anggota sehat. Nah ini maka harus mengulangi sholat. Nah, itu paham ya? Berarti nempelin perbannya itu harus sesuai dengan besar lukanya ya? Ya, dia lebih sedikit untuk merekatkan perban. Ya, ahlan wa sahlan Kak Faisal. Nah terus ketika perban menutupi anggota sehat, yang diperlukan untuk melekatkan perban, namun pemasangan dilakukan dalam keadaan suci. Nah, ini juga yang titik poinnya itu pemakaian dalam keadaan suci. Pemakaian dalam keadaan suci itu tidak perlu mengulangi sholat ketika memang perbannya itu tidak menutupi anggota sehat. Terus perban tidak berada pada anggota tayamum. Nah kalau perban berada di anggota tayamum kayak wajah, tangan, nah itu tetap wajib mengulangi sholat. Nah itu konsekuensinya. Nah, itu sedangkan wajib mengulangi sholat ya kebalikan yang atas itu dibaca. Tapi ada dari kami menawarkan keringanan ya. Karena kami begitu sayang kepada masyarakat supaya tidak keberatan dalam beribadah karena sudah sholat harus diulangi lagi. Menurut pendapat lain dalam sebagian mazhab Syafi'iyah dan mazhab sebelah Maliki, Hanafi dan Hambali itu tidak perlu mengulangi sholat secara mutlak ya. Hanya saja lebih baik untuk diulangi. Terserah mau diulangi atau enggak, itu
terserah, tapi lebih baik diulangi. Itu kaul yang atau pendapat lain. Kalau untuk kalian ya, karena santri ya jangan yang mudah ya. Kalian kan santri, harus yang kuat, pendapat yang unggul. Karena pendapat yang tadi yang nggak perlu mengulangi sholat itu pendapat sebawahnya, taraf kesohihannya itu berada di sebawahnya. Nah, selanjutnya sholat untuk orang sakit. Kamu capek nggak? Ini capek saya berdiri. Duduk. Ya, duduk. Ya, terima kasih. Ya. Nah, praktek sholat orang sakit. Nah, rukun-rukunnya itu tetap sama ya. Rukun-rukun sholat entah itu orang sakit atau enggak tetap sama, cuma bedanya ya mampu berdiri atau tidak. Bagi seorang yang tidak mampu berdiri disebabkan sakit, maka diperbolehkan melakukan sholat dengan cara duduk. Kalau nggak mampu tidur. Kalau nggak mampu dengan kedipan mata. Kalau nggak mampu lagi belum disolati, hatinya masih hidup. Pakai seluruh rukunnya itu digambarkan dalam hati. Jadi hanya seperti orang ngayal sholat, tapi diniati sholat. Ya, kayak ngayal gitulah. Saya belum bisa prakteknya. Nah, kalau nggak mampu lagi, baru disolati. Sholat dengan cara duduk. Nah, untuk duduk diperbolehkannya sholat dengan duduk ketika sakit itu ketika sakitnya memang mengganggu kekhusyuan sholat. Nggak perlu parah-parah. Memang masih mampu berjalan, tapi kalau berdiri lama itu akan mengganggu kekhusyuan sholat. Itu boleh dengan duduk. Misal bisulan di kaki kan masih bisa berjalan ya. Nah, tapi kalau berdiri terus kan sakit ya. Nggak khusyuk sholatnya. Akhirnya boleh dengan duduk. Itu hanya pas berdiri saja. Nanti pas rukuk, iktidal, sujud dan lainnya sama seperti orang berdiri tadi. Rukuknya ya rukuknya orang berdiri, iktidalnya ya iktidalnya orang berdiri, sujudnya juga sama. Nah, kalau nggak mampu untuk berdiri pas rukuk ya rukuknya atau sujudnya itu intinya lebih rendah daripada rukuk. Paham ya? Bisa digambarkan sendiri. Nah, terlalu pintar kalian ini, jadi saya nggak perlu repot-repot menjelaskan. Terus tidur dengan miring, tidur miring, nggak mampu duduk. Apa bahasanya itu? Ini apa? Misal pada anggota belakang yang untuk duduk itu terdapat 2 bisul kanan kiri. mungkin ya. Nah itu kan nggak bisa duduk, akhirnya tidur miring. Nah, tidur miring. Tadi di kaki juga masih ada, karena kalau di pantat doang itu masih bisa berdiri, cuma nggak bisa duduk. Di kaki ada, di belakang ada, nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk. Akhirnya dengan tidur. Nah, pas tidur itu hanya dalam takbir saja, takbir niat dalam posisi tidur, baca Fatihah, baca surat terserah. Nah, pas bagian rukuk kalau bisa berdiri ya berdiri dalam keadaan rukuk. Iktidalnya ya berdiri, tapi kalau nggak mampu ya tetap tidur dan sujudnya seperti biasa lebih rendah. Terus sholat dengan terlentang. Terlentang ya apa? Apa terlentang? Tengkurap. Apa? Kan, terlentang ya terlentang. Melumah. Mengkurap. Ngatang-ngatang kok. Ini nggak paham bahasanya. Ya intinya terlentang.
tidur, sambil tidur. Tapi tadi kan tidur miring. Ini tidur miring apa? Ya tidur terlentang ya, paham kalian? Nah, kalau sholat dilakukan dengan terlentang, ini nggak hanya terlentang biasa saja, tapi anggota ini kepala sebagian dada itu harus menghadap kiblat, harus diangkat sedikit. Jadi agak senderan lah, ada agak senderan di bantal atau apa. Supaya wajah dan sebagian dadanya itu menghadap kiblat. Itu sama seperti tadi. Kalau ruku atau itidalnya masih bisa berdiri, ya berdiri. Kalau enggak ya udah itu aja. Terus keempat, sholat dengan isyarat kedipan mata. Nah, kedipan mata ini yang kedap-kedip, bagian takbir kedip. Jadi pas baca Fatihah itu kedipnya di mana? Kedip, ini setiap rukun itu kedip ya. Takbir kedip, ruku kedip, i'tidal kedip. Ya sudah, yang bergerak hanya matanya saja. Itu gampang. Kalau pengen sholat seperti itu ya silakan, daftar sakit, nggak apa-apa. 5, yang terakhir, sholat dalam hati. Ini bukan melakukan sholat di dalam hati. Jadi rukun-rukunnya yang di dalam hati, bukan orangnya. Kalau orangnya nggak bisa. Nah, ini kalau memang benar-benar kondisinya entah seperti apa lah, entah seperti apa, udah nggak bisa melek, nggak bisa mermelek, nggak bisa gerakin matanya, hanya diam, hanya hatinya yang berfungsi. Nah itu maka rukunnya dilakukan di dalam hati. Nah itu paham ya, sholat ya, sholat, sholat gak usah praktek. Terus ini terakhir, puasa terakhir. Terus yang terakhir puasa, ibadah puasa bagi orang sakit. Nah, cara bahasa puasa ya seperti biasa menahan, cara itu menahan diri dari apa? Menahan diri dari sesuatu yang membatalkan. Dari yang membatalkan puasa tahu ya? Tahu. Ya. Terus puasa, syarat wajib puasa seperti biasa. Nah ini langsung praktek puasa orang sakit materinya. Sakit yang dapat menggugurkan puasa adalah sakit yang secara umum tidak mampu ditahan dalam keadaan puasa. Atau menurut pendapat lain adalah sakit yang sampai memperbolehkan tayamum. Intinya sakit kalau puasa bakalan mati, atau kalau puasa bakal tambah parah, itu nggak boleh puasa. Jadi sekira dengan puasa dapat menyebabkan kematian, bertambahnya sakit, lamanya proses penyembuhan dan kerusakan pada organ tubuh. Misal punya penyakit mah parah, nggak buat puasa. Kalau puasa mahnya ambrol, lambungnya ambrol misal, nah itu nggak boleh puasa, harus makan. Nah, dan dalam masalah sakit yang bisa menggugurkan puasa itu harus dari orang-orang yang memang sudah ahli dalam kesehatan, dokter yang ahli. Kalau menurut orang-orang biasa, wah ini sakit masuk angin, kalau puasa nggak bisa, lemes. Nah itu nggak boleh. Masuk angin itu menurut dokter itu penyakit biasa, dikerok udah sembuh, anginnya pergi. Ya, entah dia betul perginya dan apa. Sedangkan mengenai kewajiban berpuasa, seseorang yang sakit memiliki dua keadaan. Nah, sakitnya juga diberi lagi. Sakit parah yang tidak ada harapan sembuh, sudah koma di rumah sakit, gak gerak, gak apa, menurut dokter umurnya gak akan lama lagi. Nah, maka dalam sakit yang seperti ini
nggak diwajibkan puasa, hanya membayar fidyah. Satu mud itu ada keterangannya itu 679 artinya seperti itu. Makanan pokok ya berarti beras karena di sini umumnya memang beras. Terus sakit yang kedua yaitu sakit parah yang memiliki harapan sembuh. Ada harapan sembuh. Misalnya sakit apa contohnya? Sakit hati nggak termasuk ya. Dalam keadaan sakit yang seperti ini diperbolehkan membatalkan puasa. Terus pas bulan setelah puasa, jadi Syawal, kalau sudah sembuh maka mengkodoi. Itu kalau memang bisa sembuh. Kalau nggak sembuh ya bayar fidyah. Nah, fidyah berupa satu mud dapat diberikan pada malam hari menjelang puasa. Intinya membayar fidyah itu terserah kamu mau kapan, mau sebelum puasa atau setelah puasa, terserah. Intinya itu sebuah kewajiban, kalau belum dilaksanakan harus tetap dibayar, entah itu tahun depan ataupun tahun yang akan datang lagi. Terus seorang yang meninggal dalam keadaan memiliki tanggungan puasa memiliki beberapa kondisi. Nah, ini ada 3 kondisi orang yang meninggal dalam keadaan memiliki tanggungan puasa. Misal tahun kemarin bolong nih, belum dikodok. Nah, ini mati, maka meninggalkan atau membatalkan puasa disebabkan uzur, seperti disebabkan sakit dan tidak sembuh sampai meninggal, maka tidak ada kewajiban membayar fidyah. Ya. Terus kalau yang kedua, tidak puasanya itu disebabkan uzur dan juga memiliki waktu untuk mengqadai sholat, maka wajib membayar fidyah. Kalau tadi yang awal kan memang karena sakit nggak sembuh akhirnya mati, itu nggak wajib bayar fidyah. Kalau yang kedua kan sudah sakit sembuh, ada waktu untuk mengqadai sholat lalu mati, yaitu bayar. Yang terakhir, membatalkan puasa tidak disebabkan uzur, ya, hanya pengen batal aja karena digoda para komodo-komodo yang ada di sana. Nah, akhirnya ikut tidak puasa. Kalau seperti ini maka tetap diwajibkan mengganti puasa yang terlewat dengan membayar fidyah. Ya, mungkin banyak kekurangannya dari apa yang telah saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, melanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Monggo bagi putra disediakan 3 pertanyaan, bagi putri disediakan 3 pertanyaan. Kalau nggak ada mungkin di bawahnya, yaitu 1 pertanyaan. Monggo dari putra dulu. Yang mau bertanya nanti angkat tangan, perkenalkan nama dan kelas. Ya, monggo. Kalau enggak, putri dulu mungkin. Ya, putri monggo tanya, perkenalkan nama dan kelas. Ya, monggo. Mungkin tanya apa korban santet nanti gimana ya? Nah, nanti bisa ditanyakan atau gimana? Ya, mungkin itu yang belakang tadi. Ya, monggo, nggak apa-apa, harus berani. Karena kalau nggak tanya nanti akan nyesek di hati, ganjel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Meilani Salsabila dari kelas 12 RPL 2. Di sini saya mau menanyakan tentang apa makna bekal beribadah orang sakit. Oh. Ya. Bisa. Apa lagi? Mungkin cukup sekian. Oke, terima kasih. Kemudian ada lagi yang lain, monggo. Untuk putra putri, ya. Oh, yang tanya suruh berdiri katanya. Satu berdiri monggo. Ya. Mungkin ada dokumentasi di sini. Yaitu, ya. Perkenalkan nama dan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhir Mahmud dari kelas 12 TPSM. Oke. Saya pergi. Ya, lanjut. Saya ingin bertanya, apabila seluruh anggota tangan diperban dari mulai telapak tangan sampai luar tangan, itu dua tangan itu diperban, bagaimana cara untuk berwudu? Apakah masih dengan tayamum atau tidak? Dan satu lagi, apabila anggota kaki dari paha sampai ke dari lutut sampai ke telapak kaki itu diperban semua, bagaimana cara wudunya? Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mungkin ada lagi, monggo. Gak apa-apa, tanya, monggo, harus berani. Silakan. Yuk, dua lagi. Gak apa-apa, monggo. Ya, berdiri katanya. Berdiri. Suruh berdiri sama panitia. Emang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Fiska Nuriklima dari kelas 12 RPL 1. Ya, pertanyaannya. Loh, kemana malu dong? Kalau sholat dalam hati itu gimana caranya? Apa kita membayangkan kita sedang sholat atau gimana? Oh, ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo. Ada lagi satu lagi kesempatan. Yang di luar. Ya, itu mic ngover yang di luar, monggo. Ya. Kimi kayak itu dulu. Hah? Kamu aja yang kesini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Anjani. Di sini saya ingin menambahkan pertanyaan dari Alif Tiar. Kan tadi pertanyaannya jika ada dua luka di kedua tangan, bagaimana? Terus ditambah jika lukanya ditambah di dahi, itu niat tayamumnya 2 kali atau 3 kali? Terima kasih. Oh ya. Ya, sama-sama. Ya, ternyata masih ada 2 kesempatan. Monggo. Kalau enggak saya tutup. Ini yang di depan bertiga. Ya, maaf. Yang lainnya yang putra ada lagi enggak? Ya, panitia nanti di belakang ya. Panitia nggak usah ya. Nanti di belakang aja. Ya udah, oke, saya simpulkan dari sesi pertanyaan ada 3 pertanyaan.
saya rangkum menjadi 3 pertanyaan. Yang pertama menanyakan apa sih makna bekal beribadah orang sakit atau makna dari judul buku ini. Mungkin kenapa kok judulnya ini atau gimana. Nah itu. Kemudian yang pertanyaan kedua, apa hukum ketika bersuci dan anggota kedua tangannya itu diperban, kemudian ada kaki yang diperban atau ada luka berada di kaki, dan berapa jumlah niat tayamumnya. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, tasawurkan sholat di hati. Nah itu apa nanti kita berimajinasi seperti halnya kita sholat, atau kita cukup untuk merasa. Nah itu merasa dengan berimajinasi itu kan beda. Kalau imajinasi itu ada titik penggambaran. Nah kalau berada di sholat ya kita tenang, biasa seperti halnya kita mengobrol dengan Tuhan kita. Nah itu. Monggo Bapak Tutor silakan dijawab. Nah mungkin untuk pertanyaan pertama, makna bekal beribadah orang sakit. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini makna bekal beribadah orang sakit ya. Sebenarnya saya juga kurang paham dengan judul ini, karena bukan saya yang buat. Ya, bukan saya yang buat. Saya baru dikasih tadi. Ya intinya beribadah itu kan nggak hanya terkhusus untuk orang-orang yang sehat saja. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Dalam kondisi apapun kita tetap bisa melakukan ibadah, tetap bisa untuk menggapai derajat yang luhur dengan cara beribadah. Nah, di sini ada bekal untuk beribadah orang yang sakit. Jadi hanya sebuah materi saja. Ya tadi ada sedikit dipraktekkan. Di dalam keadaan sakit juga ada tata caranya untuk beribadah. Jadi nggak ada alasan. Saya nggak bisa wudhu, nggak boleh wudhu. Akhirnya nggak sholat. Saya nggak bisa berdiri, akhirnya nggak sholat. Nggak seperti itu. Terserah sebisanya. Bisanya sholat sambil duduk ya duduk, tidur ya tidur. Sambil ketip-ketip ya. Nah, di dalam hati juga sebisanya. Jadi nggak ada alasan untuk meninggalkan ibadah. Hanya satu, ya nggak satu, 2 mungkin ya. Gila dan mati. Nah, kalau pengen nggak ibadah ya sakitnya itu gila. Itu memang terbebas dari ibadah, betul terbebas. Nggak ada tata cara ibadah bagi orang gila, nggak ada. Los, wong edan itu los. Itu sakit yang memang nggak ada tata cara ibadahnya, itu gila. Nah, kalau pengen sakit yang terbebas dari ibadah yo gila, kalau enggak ya mati. Nah, mungkin ya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kalau nggak sesuai dengan apa yang diharapkan ya mohon maaf saja ya Mbak. Terus meningkat ke pertanyaan kedua, apa hukum ketika 2 tangan ini diperban dan kemudian ada luka yang lain di jari? Nah, mungkin dari situ dulu, nanti ada tambahan. Oh iya. Kalau seluruh tangan diperban dan nggak memungkinkan untuk membasuh wajah sendiri, maka dilakukan oleh orang lain. Maksudnya orang lain yang membanjurkan itu. Kamu yang niat, orang lain yang lakukan. Terus pokoknya sebisanya. Konsep awal tadi, nggak ada alasan untuk meninggalkan. Nggak bisa sendiri ya. Dituntut sama orang lain. Berarti itu yang di kedua tangan nanti itu langsung tayamum apa gimana Pak Tutor? Kan diperban itu. Kalau kita siram pakai air kan nanti perih. Ya.
Ya, nanti saya belum selesai. Oh ya, monggo Pak Toto. Nanti setelah dibasuhkan oleh orang tadi, dibasuhkan. Nah, ketika orang ini membasuhkan wajah, nah ini yang tadi orang yang sakit itu niat. Jadi niat itu wudu. Nanti ini yang ada perbannya itu diusap dengan air. Diusap dengan air. Nah, lalu tayamum atau tayamum dulu nggak apa-apa seperti tadi, terserah mau tayamum dulu, wudu dulu nggak apa-apa. Tayamum untuk wajah. Nah itu tayamumnya kan nggak bisa sendiri juga, sama orang lain juga nggak apa-apa, diusapin. Tapi ya jangan nakal, jangan diambulin gini, nggak baik. Diusapin. Nah kamunya niat, pas diusapin sama orang itu niat. Nah, karena tangannya diperban semua, ya udah wajahnya saja. Karena tayamum itu nggak bisa ketika ada perban, karena tayamum adalah bersuci yang lemah, akhirnya nggak bisa menembus perban. Nah untuk niatnya, niat tayamumnya itu berapa tadi? 2 atau 3 kali. Ya, berapa jumlah niat tayamumnya? Tayamumnya Tayamumnya itu kalau kasus tadi kening sama kedua tangan full yo perban. Itu hanya 2 kali saja. 2 kali karena kedua tangan ini dihitung 1, kaki tangan. Kedua kaki dihitung 1. Akhirnya berarti kalau dijumlah hanya ada 4. Paling pol 4 tayamum. Paling pol. Nah, kemudian ada luka di kaki. Di kaki. Iya, di luar anggota tayamum. Ini cuma di kaki saja. Iya. Yo, itu seperti yang awal saya jelaskan tadi. Kalau pas seperti biasa, karena di kaki wudunya dari awal biasa. Nah pas bagian kaki, misal kaki yang kanan yang luka yang diperban. Nah pas bagian kaki kanan ini kita tayamum untuk menggantikan anggota ini. Nah terus juga diusap dengan air, pakai kain apa pakai apa terserah, diusap. Nah, habis itu lanjut membasuh kaki kiri, hanya 1 kali saja. Paham? Ya, udah. Nah, kemudian tasawur sholat di hati, penggambaran sholat di hati. Nah ini penggambarannya saya juga masih kurang paham ya. Jujur aja kurang paham. Soalnya saya juga masih bingung antara hayalan sama melakukan sholat di hati itu sama apa enggak, kan sulit ya. Ya saya rasa kayak sama. Kita ngayal sholat. Nah itu ini hati apa ya? Kan nggak tahu. Nah itu saya masih belum kurang paham, mungkin dari panitia bisa menjelaskan lebih lanjut. Untuk yang ini saja ya, tadi udah clear katanya. Cukup ya, seperti itu saja Ya. intinya di hati. Sholatnya, rukunnya ya, bukan orangnya. Terus? Udah Ya, sudah. Jadi kesimpulannya dari 3 pertanyaan ini, antara orang sakit dengan orang normal otomatis berbeda cara beribadahnya, cara kita bersosial kepada Tuhan kita. Nah, kalau orang sakit, di mana dia itu ada luka, maka dia itu bertayamum secara sempurna. Kalau lukanya pada 1 rukun, maka tayamumnya cuma 1 kali. Tapi kalau lukanya ada di 2 anggota rukun, maka tayamumnya 2 kali. Nah, gitu. Kalau nggak bisa terkena air wudhu, maka tayamum. Nah, konsep simpelnya itu begitu. Kalau nggak bisa terkena wudhu, maka tayamum. Nah, kemudian untuk masalah tasawur sholat yang berada di dalam hati ini masih belum
terjawab karena ada perbedaan antara hati dengan otak yang berada di kepala, antara berimajinasi dengan hati. Nah itu, ini saya juga baru mengerti, ternyata begitu. Kira ini pertanyaan mudah, tapi setelah saya tadi terima, oh ini ada perbedaan, ada titik tekan, yaitu ada perbedaan berimajinasi. Kalau berimajinasi itu timbul dari akal, kalau secara logikanya gitu. Oh ternyata tidak, otak memang berada di kepala untuk berpikir, tapi akal itu kalau dalam kitab Al-Bajuri itu berada di hati, karena akal dengan otak itu berbeda. Kayak gitu. Orang gila itu memiliki otak tapi tidak memiliki akal. Nah, itu perbedaan antara otak dengan akal. Kayak gitu. Andaikan akal ini disamakan dengan otak, maka orang gila tetap harus karena masih punya otak. Lah berbeda dengan akal. Nah itu perbedaan antara akal dengan otak. Jadi nggak bisa disamakan ya antara akal dengan otak. Nah ya. Kemudian dari sini, setelah selesai sudah, jadi kesimpulan dari keseluruhan apa yang disampaikan oleh pemateri adalah ibadah itu akan selalu ada pada segala kondisi, kecuali kondisi-kondisi yang tidak diwilayahkan untuk beribadah. Kok bisa? Ya karena Tuhan kita itu tahu bahwasanya manusia itu hakikatnya dia itu adalah makhluk yang lemah, dia itu makhluk yang penuh putus asa. Maka Allah itu ada di setiap detak-detak kehidupan atau setiap step kehidupan. Orang sakit yang bertahun itu mudah putus asa, makanya ada syariat untuk orang sholat, orang wudhu, orang puasa. Supaya apa? Supaya dia tahu bahwasanya dia itu susah itu enggak sendiri, masih ada Tuhan, meskipun orang yang terdekat itu meninggalkannya, begitu. Dan Tuhan itu adalah zat yang latif, yang lembut, namun akbar. Maka Tuhan itu bisa dirasakan ketika orang tersebut adalah bisa merasakan kelembutan Tuhan, maka dia akan menemukan keakbarannya Tuhan. Maka dari sini selesai sudah acara seminar dari kami, dan kami ini adalah fakir yang masih dalam proses belajar di pondok, juga statusnya masih sama dengan masih santri, masih kelas 2, kelas 3 aliyah. Itu kalau non formalnya. Kalau formalnya kami sudah lulus. Nah kemudian dari sini apabila dari kami pribadi kurang memuaskan, kurang bijak ataupun yang lainnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah kemudian kualitas dari kami adalah kalian atau kita adalah generasi penerus. Generasi penerus itu harus memiliki yang bijak. Jadilah generasi yang bijak, jangan jadi generasi yang baik, karena orang baik pada dirinya sendiri itu belum dianggap baik oleh orang lain. Tapi kalau orang bijak itu pasti sudah dianggap baik oleh orang lain, karena dengan seorang bijak dalam memilih contoh, informasi dan ekspektasi. Ya. Ya sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.